Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Wahidin Motor. Kali ini sobat, saya dihimpit ya. Di kiri kanan saya ada Honda varian baru, yaitu yang menggunakan rangka ESAF, dan Honda Beat Street yang masih menggunakan rangka underbone atau varian lama. Jadi saya mereview ini sobat, karena saya bertanya-tanya ada apa dengan Honda. Dan kenapa harus merubah menjadi rangka ESAF? Apakah konsumen yang diuntungkan atau pihak Honda sendiri? Karena begitu banyak yang disunat ya, atau yang dikurangin ya. Sekarang kita ini bertanya ya, apa yang diuntungkan itu konsumen atau pihak Honda sendiri? Jadi seperti itu. Sekarang kita tidak membahas masalah karat karena sama-sama produk Honda. Masalah karatnya ya terserah mereka yang menanggapi. Sekarang saya perlihatkan rangka ESAF dan kemudian saya sudah ada kopian ya, ada kopian. Di sini ada rangka underbone atau varian lama dan di sini ada varian baru. Kalau secara ini ya, secara kasat mata memang ini underbone ini atau varian lama ini memang lumayan rame ya, kelihatan rame. Kemudian ini simple. Jadi kita akan kembali lagi, siapa yang diuntungkan, konsumen kah atau Honda sendiri? Jadi sebentar saya jelaskan fungsi-fungsinya ini dan mengapa Honda seperti itu. Ini yang jadi pertanyaan besar sobat. Sehingga hasil kemarin, update terakhir kemarin itu katanya sudah sudah membuat tim investigasi untuk turun lapangan. Mudah-mudahan cepat terselesaikan. Jadi saya perlihatkan dulu kekurangan dan kenapa harus di ini. Jadi simak videonya baik-baik. Alangkah baiknya sobat di like, komen, dan subscribe dan ramaikan konten ini, ramaikan video ini biar menjadi penilaian pihak Honda betul-betul dia mempunyai kesalahan besar ya, bukan kesalahan betul-betul konsumen ini kecewa ya. Jadi kita akan review satu persatu. Ini hasil kopian yang saya ambil dari ini ya, dari Google ini. Sekarang kita lihat. Ini ada beberapa kancingan-kancingan kabel. Ini kita masuk ke matematika dulu sobat ya. Masuk ke matematika dulu. Ketika ini ini ya, dinilai senilai 50.000 ya, ini senilai 50.000 yang banyak ini, yang kayak cantolan-cantolan ini ya. Ini banyak. Dan berapa ratus ribu keuntungan menghemat ya, menghemat. Saya tidak berbicara keuntungan. Biar sobat YouTube-nya menjawab siapa yang diuntungkan, Honda atau konsumen. Karena selama ini kita kenal Honda itu mengutamakan kepuasan konsumen ya. Jadi dikali 50.000, kita lihat di sini kekurangan sudah berapa. Ya. Oke, catat sobat ya, dicatat. Kita lihat di sini. Dan kemudian modelnya ini ya, model itu berbeda seperti ini. Ini ya. Ini. Modelnya sangat beda. Ini ya, ini modelnya sangat beda. Ini model sangat beda, kita lihat ya. Dan ini kita betul-betul ulas tuntas ini masalah siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan. Kita lihat ini ya. Jadi semisal kita sudah lihat ini ya, kekurangan yang dipotong-potong itu ada berapa ya. Tolong di screenshot terus di ini ya, dipelajari sendiri kekurangan. Oke? Ya oke. Sekarang kita lanjut ke pembahasannya lagi. Rangka ESAF ini ya. Rangka ESAF ini beda sekali sobat ya. Kenapa? Pertanyaannya, kenapa Honda membuat sedemikian? Menurut saya pribadi, saya kan juga tukang las, setidaknya saya punya ilmu di bagian besi sedikit ya. Ketika kalau kita berbicara logika,
Ini kalau misal dia tabrakan atau ada hantaman besar, dia akan patah. Sobatnya, dengan kondisi las-lasan yang seperti ini atau sambungan. Berbeda dengan ini. Ya. Kemungkinan besar ya, mungkin saya belum pernah lihat ini yang patah. Kalau bengkok iya, kalau bengkok, tapi dilurusin lagi bisa. Sobat YouTube bisa menilai kira-kira kalau ini bengkok bisa dilurusin nggak? Ya. Ini kalau rangka esap ini yang kedua plat digabung menjadi satu, kira-kira kalau bengkok bisa dilurusin nggak? Sama kayak yang ini. Oke? Itu yang satu. Poin kedua, menurut menurut penjelasan tentang rangka esap yang diulas oleh pihak AHM sendiri, katanya dia menggunakan besi baja. Oke, saya terima besi baja. Tapi apakah besi baja itu kuat hantaman atau tidak? Karena menurut pengalaman saya untuk sedikit mempunyai ilmu besi, baja itu tidak bisa bengkok, sobat ya. Baja itu tidak bisa bengkok dalam artian ketika mendapatkan hantaman yang begitu keras, dia akan patah. Kita berpikir jarum ya, jarum. Jarum itu bisa dibengkok, sobat, atau tidak? Kalau sepengetahuan saya, jarum itu kan baja, dia baja. Kalau dibengkok dia akan patah. Itu jarum-jarum, iya jarum. Jadi beda dengan yang ini. Ini ada baja, cuman sedikit campuran bajanya, sobat ya. Sedangkan penjelasan dari AHM sendiri ini menggunakan besi baja. Jadi itu satu poin lagi, sobat ya. Alasan yang selanjutnya, sobat, apa ya, Mbak Honda atau Mas Honda, Bapak Honda lah. Bapak Honda itu ya membuat rangka esap ini katanya sih ya agak lebih ringan. Oke, kita terima lebih ringan ya. Catat dulu, sobat. Ntar saya jelaskan. Lebih ringan. Terus, kalau menurut logika, maksudnya kita berpikir ya. Kalau kita berpikir, bobot rangka ini oke, sudah ringan. Sekarang kembali kita mengulas masalah kecepatan. Apakah motor yang menggunakan rangka esap tarikannya mantap atau tidak? Nilai sendiri, sobat. Karena kebanyakan yang menggunakan rangka esap itu malahan lemot, malahan loyo, tarikannya loyo, bahkan ditanjakan itu nggak kuat ya. Jadi dinilai sendiri, sobat. Jadi pemikiran saya, sobat, karena bobot ini diringankan ya, bobot rangka ini diringankan, harusnya menjadi lebih kuat, lebih laju, lebih kencang. Tapi nyatanya ya sobat sendiri yang menilai. Terus saya timbul pikiran kotor, sobat. Apakah ya, dengar, kita mengandang-andai, sobat ya. Jangan langsung dipotong-potong videonya. Apakah mesin ini disetting sedemikian rupa sehingga tarikannya itu lemot, loyo, akhirnya timbul pemikiran mengurangi bobot rangka ini. Karena sudah dipastikan mesin ini lemot atau loyo. Jadi seperti itu, sobat. Ingat ya, apakah ada settingan yang lain berbeda dengan varian lama ini ya? Varian lama ini berbeda dengan varian baru, masalah kecepatan mesin atau kekuatan mesin, sehingga timbul pemikiran untuk merubah desain rangka ini untuk bahkan menggunakan bahan yang lebih tipis. Jadi seperti itu, sobat. Silakan jawab sendiri apa tujuannya kira-kira tujuannya apa. Oke? Jadi seperti itu. Jadi ini berbeda sekali, sobat ya. Ini berbeda sekali. Bahkan ini tarikannya lebih mantap. Ya. Nah, kita lihat di sini lebih mantap tarikan, lebih berat rangkanya. Oke, jadi seperti itu. Terus alasan yang kedua, sobat. Bukan alasan yang kedua ya, alasan selanjutnya, rangka esap itu dibuat agar bagasi itu lebih luas. Sekarang kita lihat bagasinya. Cuman sedikit perbedaannya, sobat.
bagasi dengan yang ini. Cuma sedikit perbedaannya. Jadi mohon pihak Honda menjawab apa tujuannya kira-kira. Jangan diam saja, bos. Ini menyangkut masalah nyawa, ya. Jadi seperti itu. Tujuannya kira-kira apa? Kembali lagi sobat, apakah ada settingan lain di mesin ini atau sehingga di setting irit sekalipun, ya, mengakibatkan tarikan ini lemot atau loyo, akhirnya timbul pemikiran, ya, dengar, timbul pemikiran mengurangi bobot rangka ini. Jadi seperti itu. Begitu banyak yang dipotong sobat. Ini ya, begitu banyak yang dikurangin ini, terutama kancingan-kancingan kabel ini sudah nggak ada di ini. Ini kancingan-kancingan kabel ini sudah banyak yang dipotong, bahkan ini juga sudah dibuang di bagian sini. Ingat ya, ini banyak sekali perbedaan-perbedaan. Kita lihat kancingan-kancingan kabelnya di sini. Di sini hanya menggunakan plastik, ya. Berbeda dengan varian dulu sobat. Ini hanya menggunakan plastik. Jadi kalau ada yang bisa jawab, tulis di kolom komentar dan tulis keluhan-keluhan masing-masing terhadap motor Honda yang menggunakan rangka ESA biar menjadi penilaian pihak AHM sendiri. Ramaikan sobat, ya, ramaikan. Jadi seperti itu. Oke, sekarang kita berbicara BBM, ya. BBM ya. BBM mungkin kemungkinan, ya, saya juga nggak tahu pastinya, kemungkinan lebih irit dari ketimbang Yamaha atau motor lain. Kemungkinan lebih irit. Tapi ya, kalau hitung-hitungan saya bahkan lebih boros sobat. Karena kenapa? Tujuan tadi kita sudah nyampe, ya, tadinya kita sudah nyampe di tujuan. Karena lemotnya ini akhirnya perputaran mesin itu jadi lama. Otomatis kalau motor lama bunyi, otomatis bahan bakar juga banyak sobat. Jadi seperti itu, bahkan waktu terbuang karena perjalanan lambat. Jadi seperti itu. Jadi kembali lagi, apa tujuan kira-kira Honda merubah sehingga sedetail ini tapi tidak kokoh, ya, sedetail ini tapi tidak kokoh. Betapa banyak yang disunat sobat. Kembali lagi, kita hitung 50.000 per item ini, ya, per item dikalikan berapa ini. Coba, mungkin sudah di screenshot tadi, coba hitung-hitung sendiri ya. Betapa banyak yang dipotong-potong. Akhirnya timbullah rangka ESAP ini yang mudah keropos dan tipis. Seperti yang kita lihat di sini sobat. Ini ya. Ini sambungan sobat. Bisa dicek sendiri di motor sobat sekalian. Ini sambungan. Di sini kan ada shock. Di sini ada shock breaker, ya. Di sini ada shock breaker. Ini menggunakan besi tebal sekali sobat. Ntar saya perlihatkan ya. Di sini menggunakan besi tebal sekali di rangka ESAP, ya. Di sini menggunakan, kenapa? Pertanyaan lagi ya. Kenapa harus di sini yang tebal sekali? Berarti di sini sudah diragukan. Ingat ya, kenapa harus pakai menggunakan yang tebal sedikit sekali? Berarti sudah di sini sudah diragukan sobat. Seperti itu. Sekarang saya perlihatkan ini. Ini sobat ya, ini yang digambar tadi ini. Ini ya, ini sobat ya. Ini tebal sekali karena di sini ada shock. Berarti kalau saya yang pemikiran kotor saya, sorry, maaf sekali buat Honda. Ini ya. Berbeda sobat, berbeda. Karena di sini ada sambungan. Ini bahkan dia besinya besi tebal. Pertanyaan, kenapa tidak tebal semua? Ya. Berarti sudah diragukan ini. Ini sudah diragukan dari awal. Jadi mungkin penjelasan seperti itu. Tolong ini ya ditulis di kolom komentar keluhan konsumen apa produk Honda gimana, tujuannya apa coba. Karena ini rangkanya cukup berbeda, ini ya. Berbeda sekali. Bahkan besi tebal. Ya. Jadi seperti itu. Jadi mungkin cukup sekian karena ini juga sudah sore. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tulis keluhannya di kolom komentar biar channel ini semakin berkembang ya.
didukung terus biar Bapak Honda ini menyadari, karena sampai sekarang belum ada titik terang sobat ya. Sampai sekarang belum ada titik terang. Jadi semoga teratasi karena pemerintah juga sudah turun tangan masalah ini. Mungkin cukup sekian. Kalau misalnya ini nanti kita lanjut lagi di lain waktu karena sudah malam. Masih banyak sekali yang mau dibahas. Cuman waktu ya yang ini membatasi kebersamaan kita ya. Oke, jadi saya undur diri dulu. Salam dari channel Wahidin Motor.